Bisa 3 dari 4 jenazah korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur diserahkan ke tim keluarga korban. Setelah melalui proses identifikasi, tim DVI Polda Jatim menyerahkan 1 jenazah, yakni Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas, 17 tahun, warga Putat Jaya Sawahan, Surabaya. Jenazah diserahkan langsung ke Polresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Ketua DVI Polda Jawa Timur AKBP Adam kepada pihak keluarga. Ya, sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini yang menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Pemerintah juga pastikan biaya pengobatan seluruh korban ditanggung sepenuhnya oleh negara. Kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke RSUD Sidoarjo ditemani oleh Wagub Jawa Timur Emil Dardak dan Bupati Sidoarjo Subadi. Begitu tiba Mensos langsung mendatangi satu persatu korban yang masih dirawat. Mayoritas korban yang masih rawat inap di RSUD Sidoarjo terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Seluruh biaya pengobatan korban yang dirawat akan ditanggung oleh pemerintah. Ini sudah berbagi, jadi di rumah sakit swasta pembiayaannya didukung oleh Gubernur, jajaran Pemprov, sementara untuk di RSUD didukung pembiayaannya sepenuhnya oleh Pak Bupati. Sementara Kemensos akan memberikan bantuan sesuai indeks yang kami miliki. Di RSUD Sidoarjo hingga Rabu malam masih merawat 9 korban, sementara 2 korban yang sempat dirawat di RSUD Sidoarjo meninggal dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Demikian informasi lengkapnya mengenai kondisi korban di rumah sakit. Kita sudah bergabung dengan rekan Nur Syafei di RSUD Sidoarjo. Ya, selamat siang Nur Syafei. Masih ada berapa korban yang dirawat di sana dan apa kondisinya? Ya, terima kasih Toki dan Sila. Saya sekarang berada di rumah sakit RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini saya dapat data yang terakhir, hingga saat ini ada total 45 korban santri yang dirawat di RSUD Sidoarjo ini. 30 sudah dipulangkan, 13 orang masih dirawat dan 2 orang meninggal dunia. Rata-rata dari para korban itu adalah luka lecet, luka otot, dan satu rumah sakit yang hasil rujukan dari para korban santri yang selamat dievakuasi ke sini. Jadi hingga saat ini masih 13 santri yang masih dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo ini. Gila. Ya, rekan Nur Syafei, apakah ada korban tambahan sejak tadi malam hingga pagi hari ini? Iya, dari data kemarin 40 yang masuk rumah sakit Notopuro ini, dan mendapat tambahan 5 orang tadi malam jadi 45. Gitu, Toki. Baik. Lalu untuk korban yang meninggal dunia ini apakah sudah diambil oleh keluarga untuk dimakamkan atau seperti apa? Korban 2 orang ini sudah dimakamkan, satunya di Nagura dan satunya di Kabritum. Dan untuk yang Haikal itu yang korban terjepit selama 3 hari itu mengalami luka di bagian luka otot. Jadi hingga saat ini masih dirawat di RSUD Notopuro. Baik, untuk di rumah sakit tersebut apakah diperlukan juga tambahan tim medis atau peralatan medis untuk para korban? Hingga saat ini dari pantauan saya masih tim dokter dari RSUD Notopuro sendiri yang menangani dari para korban santri Al-Kozini. Oke. Baik, lalu saat ini fokus pemulihan seperti apa pada korban luka, rekan Nur Syafei? Ya, tadi data yang saya peroleh rata-rata sih lukanya luka lecet, dan ada juga sih yang terpaksa harus diamputasi karena korban terjepit saat
saat terjadi anggota pondok. Baik. Baik, terima kasih rekan Nur Syafi'i melaporkan dari RSUD di Sidoarjo. Selamat bertugas kembali. Bisa sementara itu Muhammad Soleh, salah satu santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, asal Provinsi Bangka Belitung, dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Kelurahan Damai, Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung. Keluarga, kerabat, serta warga menyambut kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat. Usai disolatkan, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan. Muhammad Soleh merupakan salah satu santri korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda 22 tahun ini dievakuasi oleh tim setelah terjepit di dalam reruntuhan bangunan selama 15 jam. Meski mengaku terpukul, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Ya, sejumlah keluarga menanti dengan harap cemas dan berharap ada keajaiban korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Selamat, Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Qazini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Qazini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 sanawiyah. 1 sanawiyah, Bu, ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Dikabarin, Bu. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu, ya. Teman dekatnya. Mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Iya, Pak. Tapi sampai sekarang nggak sembuh, Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Qazini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.